Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya rakyat Jenaka, meskipun sedang berduka. jenaka aja. Jenaka, tapi sedang berduka gitu. Iya, jenaka aja. Jenaka. Kembali lagi dengan gua Adik Mensos Dan gua David Mendes. Kan cita-cita. bangku kosong. Gimana? Lagi-lagi pemerintah bikin ulah di tengah pandemi. Presiden Jokowi sudah menandatangani kenaikan iuran BPJS per bulan Juli nanti. tanda tangannya per bulan Mei. Mei. Berarti bulan ini. Alhamdulillah. BPJS sudah naik, berarti pemerintah sudah mengukur bahwa rakyatnya sudah sangat mampu. Sudah sangat kuat. Kalau mampu dan kuat, buka PSBB, ya, buka lockdown dan lain-lain. Jadi kita boleh mudik. Yoi. Kita mudik setelah ini. Ya. Ya, sebelum mudik kita akan berbincang-bincang seru dengan kita berdua, Kita sendiri. program yang sangat oke dan membahagiakan semua pihak termasuk pemerintah. Jokowi sudah menaikkan iuran BPJS per Mei dan akan dilaksanakan bulan Juli. Juni. 1 Juli. 1 Juli. Dan kita tetapkan 1 Juli adalah hari keprihatinan nasional. Kesedihan nasional. Kesedihan nasional. Jangan ke Di saat jumlah pasien meningkat karena terinfeksi korban virus corona meningkat menjadi 17.000 per hari ini, dan catatan Jenaka punya catatan PHK 2,9 juta dan pengangguran bertambah di 2020 ini menjadi 4,2 juta. Itu yang terdata. Yang terdata. Yang tidak terdata kayaknya lebih banyak. Lebih banyak karena termasuk kita belum Termasuk terdata. kita juga belum terdata. Karena kita termasuk pengangguran yang tidak didata oleh pemerintah. Jadi kalau 4,2 juta meningkat menjadi 4,4 juta. 4,4 juta. Aku 1 juta, lu 1 juta. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi di saat meningkatnya yang terinfeksi oleh virus corona, bertambahnya pengangguran, terus PHK terjadi di mana-mana, malah pemerintah menaikkan iuran BPJS. Ini memang yang namanya hal-hal yang naik ini, apapun yang dinaikkan sama pemerintah ini selalu bikin emosi. Hobinya pemerintah memang begitu. Cuma bisa Cuma bisa menaikkan tanpa bisa turun. Bukan naik tuh, tapi naik terus. Gimana BPJS naik, ya kan? Karena kondisi defisit dan sebagainya lah. Iya. Gitu. Tetapi ketika BBM harga minyak turun, ya kan? Dia nggak mau turun juga. Nggak mau turun, malah tetap bertahan. Naik. Yoi. Jadi pemerintah ini memang unik, ya kan? Selalu bisa menaikkan tanpa bisa menurunkan. Memang hal-hal yang naik itu BBM naik, kita pasti langsung bereaksi, ikut naik. Karena memang nggak enak yang naik kecuali Rok Mini. Saya nggak tahu apa itu. Kalau Rok Mini naik, ini rakyat sangat suka. Sangat suka. Jangan rakyat lu ya pasti sangat suka. Enggak lah, gue nggak suka. Ya karena itu yang naik-naik itu kan orang lain. Bukan siapa-siapa kita. Bukan ya? siapa-siapa kita. Oke.
Ya mungkin wajar aja pemerintah menaikkan ini karena memang pendapatan lebih kecil dibanding Pemasukan. Pengeluaran. Gue ya ini lagi John, buntu pikirannya. buntu karena Udah memang nggak bisa mikir. kelakuan pemerintah ya, yang maaf ya kalau saya katakan agak kasar, itu dolim. Ya kalau zolim bukan kasar, zolim memang kata-kata yang tepat untuk kita Padahal berikan kepada pemerintah. dalam sejarah agama kita, cita-cita Nabi, Iya. kan, pemerintah raja zolim itu biasanya diperuntukkan untuk raja-raja yang benar-benar kejam. Namrud, Fir'aun, Iya. ya kan? Terus siapa lagi itu? Raja. Nah, pokoknya yang nakali nabi-nabi lah. Gitu. Kalau raja yang ini, Raja siapa? yang ini Merdeka Timur itu. Oh, kalau itu rakyat yang menilai. Pimen. Makanya ya Ya memang besar pasak daripada tiang, kemudian manajemennya yang bobrok di internal lembaga itu sendiri, kemudian lagi-lagi rakyat yang dijadikan korban. korban. Negara yang punya hutang, rakyat yang disuruh bayar. mobilnya yang rusak ya kan, rakyat yang suruh dorong. Padahal yang rusak mereka sendiri, tapi rakyat suruh berbondong-bondong bandong. Suruh dorong. Apa itu nggak bangsat namanya? Itu lebih dari bangsat. Tapi ada yang unik. Apalagi? Kalau kata Menkyu ya kan, Menkyu Menteri Keuangan. Oke. Iya. Sebut siapa? itu menteri terbaik di dunia. Inisialnya Sri Mulyani. Sri Mulyani, sangat terang. Katanya itu yang naik yang apa namanya, kalau keberatan yang kelas 2 sama kelas 1 turun aja ke kelas 3. Enak sekali ngomong. Jangan kayak gitu, Bu. Nanti orang-orang pada turun Turun semua ke semua. kelas 3. Bukan cuma BPJS yang bubar, negara ikut bubar karena statement ibu. Iya. Sok-sokan negara kaya mau nyubsidi, nanti bingung lagi, hancur lagi ya kan. Makanya itu. Inilah, hati-hati kalau ngomong jadi pejabat. Betul. Nggak jelas. Ini jangan sampai kemudian malah semua orang turun disubsidi negara porak-poranda. Porak-poranda ya kan, nanti sampai mengundurkan diri, ya kan, butuh bertanggung jawaban. Seolah-olah tidak mampu, Iya, juga mampu dan sebagainya. Enak dizolimi. sekali, didolimi. Padahal yang didolimi ibu sendiri, bukan rakyat. Jadi kenaikan BPJS dari catatan jenaka ini, dari iuran yang dinaikkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh presiden, meskipun pernah dinaikkan pada waktu bulan Januari dan sudah dibatalkan Sama oleh Mahkamah Mahkamah Agung, tetap ngotot, ya kan? Ya gimana nggak ngotot bos? Itu penerimaan ya. Yoi. Masuk. Pokoknya kalau hal-hal yang pemasukan pasti ngotot. Ngotot, berbagai macam celah, cara, metodologi dan sebagainya dimasuki semua. Kalau hal-hal yang pengeluaran pasti pada saling tuduh. Nah itu tuh, jangan-jangan nanti ketika udah nggak ada celah ini melawan keputusan emak demi rakyat. Demi rakyat. Rakyat bahmu itu. Kita juga rakyat. Kita juga rakyat, Cok. Rakyat harus bertindak. Makanya. Ketika pemerintahnya zalim. Dolim. Rakyat harus bergerak. Oke, jadi rincian naiknya ini tepatnya pada bulan 1 Januari, kemudian dibatalkan oleh MA pada tanggal 31 Maret, kemudian naik lagi didasari lewat Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Rinciannya adalah iuran kelas 1 150.000 per bulan dari sebelumnya 80.000. Berarti lumayan sudah naik 70.000. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat, betul. Nah, kemudian iuran kelas 2 100.000 per bulan dari yang sebelumnya 51.000. Ini lumayan hampir 2 kali lipat juga. 2 kali lipat juga. Coba sekali 2 kali lipat gitu loh, biar Semua 2 kali semakin semangat nyari uang. Padahal gaji buruh, gaji TNI, gaji Polri ya kan, paling naiknya 3%, 4%. Iya. Nggak seimbang. Nggak seimbang. Nggak seimbang, betul. Ini hampir 100% Makanya hampir naiknya. 100%. Oke.
Dan yang kelas 3 pada tahun 2020 ini Dari 25 dari 25.500 jadi 42 ya kan? Nanti tahun 2021 dan seterusnya menjadi 42.000. enggak dong. Tapi catatan kita 35. 35. Iya. 35 tapi berlaku di Berarti 2021 dan seterusnya. Itu kalau nggak dibatalkan MA lagi, karena digugat lagi. ya, mudah-mudahan habis ini kita temani siapapun yang akan menggugat ke Mahkamah Agung, bahkan kita bisa fasilitasi transport, tapi Kopaja Kalau mau. Kalau nggak mau berangkat sendiri. Oke, ternyata di balik naiknya BPJS itu, di balik naiknya iuran BPJS, bahwa tadi yang gue bilang besar pasak daripada tiang, itu memang hutangnya juga besar, John. Memang besar. Iya. Sejak BPJS berdiri sampai sekarang itu nggak ada namanya surplus, tapi pasti defisit. Iya, itu dia. Dan itu disebabkan beberapa kelakuan. Nah, maksud gua jangan lagi-lagi solusinya menaikkan gitu loh. Kalau ini Ya kreatif itu loh. Contoh ya kan. Kalau memang benar-benar defisit dan tidak ada solusi, jangan rakyat yang pertama jadi tumbal untuk menyelesaikan. betul. Paling enggak ini kayaknya kartu prakerja kan nggak jelas ya kan. Ya, Alihkan aja alihkan ke sana. gitu loh, buat nambal itu. Ya, mungkin itu nanti akan direvisi lagi oleh pemerintah setelah dibatalkan lagi oleh MA. Jadi John, catatan jenaka punya catatan hutang BPJS per 13 Mei 2020 ya kan, hutangnya, dan ini klaim jatuh tempo itu 4,4 triliun. 4,4 triliun. Terus yang kedua catatan kita, selama tahun 2020 mengalami defisit 6,9 triliun, termasuk menampung apa namanya apa bahasanya, carry cover itu apa? Pokoknya totalnya segitu. Carry cover apa sih? Totalnya segitu. Totalnya jadi mengalami defisit 6,9 triliun di tahun 2019 malah 15,5 triliun. Itu kecil kalau dibandingkan dengan postur APBN kita yang hampir 3.000 triliun. Oh iya ya. Penerimaan pajak kita. Iya, ya. Kartu prakerja aja yang buat online nggak jelas itu. Pelatihan online ya kan ya kok gratisan yang bisa didapatkan gratis. Betul. Ya kan di YouTube itu 5,5 loh. Satu gelombang. Itu satu gelombang. Belum gelombang kedua. Gelombang kedua dan seterusnya. Alihkan saja. Ya kan untuk nempel BPJS, nggak perlu pelatihan online. Masa kita harus jadi presiden dulu supaya BPJS ini selesai? Nah, itu dia. Terus ada lagi lucu. Apa lagi? Itu ada pendukung fanatik pemerintah. Ini kok banyak sekali yang lucu ya. Memang republik kita republik jenaka. Jadi apapun akan banyak yang lucu. Kita lucukan. Denny Siregar. Oh, Bang Denny Siregar. Bang Denny Siregar adalah konten kreator yang selalu membela pemerintah, selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berbanding terbalik dengan bangku kosong. Baik, itu benar. Denny Siregar itu baik dan benar. Baik dan benar. Versi dirinya sendiri. Kan benarnya ada dua, benarnya sendiri sama benarnya umum. Oke, jadi ada apa yang lucu dari Denny Siregar? Ya, beliau mengusulkan Ahok untuk jadi di BPJS. Waduh. Gimana? Katanya kalau Ahok masuk ke BPJS semua beres. Ngurus Pertamina aja sebagai komisaris utama, nurunkan harga BBM 100 rupiah aja nggak mampu kok. Belum sampai terjadi sampai sekarang. Belum sampai terjadi, belum teruji. Pencapaian Ahok. Terus apa yang dibangga-banggakan? Kinerja apa yang dibanggakan? Ini selama ini ngumpet, nggak pernah ngapa-ngapain, terima gaji. Ya kan? Jadi gubernur DKI aja kalah. Semenjak corona sampai selesai dan sebagainya, ya kan ngumpet ke komisaris utama, nggak pernah ngeluarin statement, nggak pernah gimana. Katanya rakyat. Itu menghindari. Dia menghindari media karena takut nanti. Makanya kayak gitu, so jadi di BPJS jadi presiden rumah tangga aja cukup. Dan menurut gua, Bang Denny Siregar lebih
banyak lagi bergaul dengan yang lain biar tidak hanya Ahok. Ya, Jadi ada biar- potensi anak bangsa lain Iya yang bisa dong. bisa dipromosikan sama. Betul. Emang dikira di YouTubernya negara dia. ini kita cuma punya Ahok. orang yang potensial itu Ahok. Iya, negara kita tuh kaya akan potensi. Kaya akan potensi. Cuma sumber daya kurang manusia yang kuat. kebudayaan sama negara. Kurang Ya, kebudayaan. lagi-lagi kalau mau mendata orang yang potensial, jangan sampai ada rasa. Ada rasa, Ya ya enggak? kan? Jangan sampai ada itu saudara. Atau itu pro atau kontra, jangan gitu. Sama-sama warna baju, sama-sama satu partai dan sebagainya. Itu udah nggak zaman. Ini udah, ini zamannya sudah zaman milenium Zaman one, two, three, 4.0. 4.0. Tapi kita masih oligarki. oligarkinya sangat kuat. Sangat kuat, Ya, berdasarkan teman sendiri, saudara sendiri. ya. Tapi memang apapun yang terjadi oleh kebijakan pemerintah hari ini, lagi-lagi solusinya selalu begitu. Padahal di internal BPJS sendiri manajemennya bobrok. Seharusnya itu dulu dibenahi, Pak. Jangan kemana-mana dulu, jangan apa-apa naik dulu, ya kan? Kayak statementnya Wakil Ketua Komisi berapa itu? Iya, itu kan Komisi 9. 8, sorry. Komisi 9, benar. 9. 8 atau 9 lah itu. Ya, ada politisi PKB Iya. yang waktu itu viral, Iya. ya nggak, karena menolak akan dinaikkan iuran BPJS. BPJS. Ya kan? Itu udah apa ya? Itu harusnya jadi contoh juga untuk semua wakil rakyat kita nih. Bahwa semua pejabat itu memang harus pro rakyat. ya kan? Betul. Meskipun akhir-akhirnya juga ujung-ujungnya naik kan gitu. Itu lumayan seru itu karena Nah, siapa namanya itu? Menteri Kesehatannya di Diajar di situ. Nihayatul Wafio. Wafiro. Udah cantik, ya kan? Pintar, Iya. pro rakyat. Ya kan? Kalau itu gua suka. 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 Itu kalau semua politisi begitu ya kan, insya Allah Indonesia sedikit lebih baik. Jangan banyak-banyak nanti kita di PHP lagi. Kalau kebanyakan memang selalu Nggak dan selalu Makan itu kalau enak itu jangan sampai kekenyangan. Itu analoginya. ya, Pimen. masuk angin. Mesti. Oke, itu sekedar bercandaan dari kita. Tapi yang lebih penting adalah pemerintah sekali lagi harus melihat kondisi internal BPJS dan itu harus diperbaiki manajemennya. Diubah rombak total sebelum BPJS-nya bubar. Iya, Jangan sampai karena ada banyak banyak BUMN plat merah, ya kan? Perusahaan plat merah itu yang karena manajemennya dibiarkan terus-terusan kacau ya kan, akhirnya gulung tikar dan merugikan nasabah, konsumen dan rakyat Indonesia pada umumnya. Contoh Iya. Jiwasraya. Oke. Ya memang begitu. Jadi lebih baik diperbaiki dari Sebelum dalam. terlambat. Sebelum terlambat diperbaiki dari dalam. Tapi memang John, mungkin juga ini kenapa dinaikkan iurannya dan kemudian kenapa kok selalu terjadi defisit bukan surplus, ya kan? Kenapa tagihannya memang besar kayak gini? Itu juga mungkin dari pelayanan kesehatan di rumah sakit itu ada indikasi, pelayanannya biasa tetapi tagihannya luar biasa. Atau yang seharusnya mendapatkan pelayanan biasa malah dibikin pelayanan yang lebih, akhirnya bengkak di tagihan. Atau malah pelayanan minimal tagihan maksimal. Nah, pelayanan minimal tagihan maksimal, contoh Banyak modus lah kan gitu. ya, contoh pelayanan yang begitu, ibu hamil melahirkan kemudian harus sesar. Nah, rekomendasi langsung sesar. Ya, Ya kan? lebih banyak memberikan rekomendasi sesar yang pasti pelayanannya tambah dan biayanya juga tambah. akan bertambah. Ada lagi contoh, John, temen gua, lu pernah cabut gigi nggak? Pernah. Pernah cabut gigi? Biaya sendiri tapi. Nah, gimana cabut Suruh gigi? duduk langsung cabut. Udah.
Duduk mas, membantu ya, mangap, gitu. Langsung tarik. Enggak, disuntik dulu. Oh, pakai suntik. Iya, pakai disuntik kan, karena waktu itu bukan cuma cabut gigi, operasi. Oke. Ya kan, disuntik, bius langsung cabut. Pulang. Udah. Nah, ini ada cerita unik dari temen gua. Dia datang ke rumah sakit, periksa ke dokter gigi dan solusinya adalah dicabut. Ya kan, ketika ditanya mau bayar pribadi atau apa namanya BPJS gitu. BPJS gitu. Oh iya, kalau BPJS terus dikasih prosedurnya cabut gigi di situ adalah nanti di ronsen dulu, diperiksa dulu macam-macam. Masa? Setelah itu dilakukan pencabutan dan harus menginap. Ya. Cuma cabut gigi suruh nginap. Padahal gitu juga gigi nggak mutu itu yang mau dicabut. Ya mungkin ini terjadi di orang lain, tapi ini terjadi di teman gua dan ini nyata. Dan cobalah maksudnya kalau ngomong pelayanan BPJS, ngomong apa namanya di sekitar kita itu, coba di sekitar teman-teman Republik Jenaka itu pasti ada cita-cita begitu. Betul. Cita unik dari pemegang BPJS. Ya. Ini memang tidak yang bisa menjadi rahasia umum, ya kan. Tetapi itu menjadi kisah-kisah unik yang selalu kita jumpai dalam ngomong masalah kesehatan. Oke. Dan sekali lagi itu hanya sebuah indikasi. Kenapa dan dugaan BPJS kali ini semakin bertambah hutang dan selalu defisit gitu. Gitu John. Betul. Jadi pada intinya adalah kita memahami bahwa pemerintah tidak cukup banyak uang untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Meskipun kesehatan adalah hak dasar warga negara Republik Indonesia. Ya, meskipun kesehatan adalah hak dasar dan harus menjadi skala prioritas pemerintah gitu. Jadi tidak harus melulu menaikkan iuran, tetapi benahi dulu manajemen. Yang kedua gimana? Kalau apa? Tadi kalau kadang-kadang kan para pejabat ngomong ya kan, orang miskin nggak boleh sakit. Ya nggak boleh sakit bukan cuma orang miskin, orang kaya pun kalau bisa jangan sakit, karena sakit itu bukan kita undang, tapi datang dengan sendirinya. Betul. Gitu. Makanya kalau sekali lagi kalau buat pejabat-pejabat yang sering ngomong seperti itu, kan, dipikir lagi kalau ngomong. Oke. Bicaralah sebelum berpikir, berpikirlah sebelum bicara. Panggung kosong.